Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Iya Bu. Ya, gimana kondisi pada hari ini? Alhamdulillah. Video ya? Iya Bu. Oke, Menonton video bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada agenda 2 materi pelatihan dasar CPNS 2021 ada 5 hal yang akan dipelajari, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk mengetahui dan memahami nilai dasar dan indikator yang terdapat dalam kelima materi tersebut, marilah kita saksikan video berikut ini. Stabilitas. Dalam hal ini kita dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang individu, kelompok atau institusi akan meminta pertanggungjawabannya secara aktif dan terlibat dalam proses evaluasi yang berfokus pada peningkatan kinerja. Itu hari apa kira-kira ya? Memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya. Sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, Pak? Kan cuma sedikit buat saya. Saya minta tolong, tadi pertanyaan saya. Maaf, ini saya tidak bisa karena saya harus memberikan nilai yang adil kepada siswa. Tapi tadi sudah bagus ya, sudah. Iya Bu. Nah, kemudian kita presentasi ya, Iya Bu. kasus ya, studi kasus. Ayo silahkan. Ini tentang kasus yang kemarin tentang akuntabilitas instansi pemerintah dan sistem administrasi negara. Ada beberapa hal yang kami diskusikan dan menemukan beberapa analisis kasus dari kasus yang pertama ini, yaitu yang pertama adanya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja dari instansi pemerintah. Di antaranya satu, yaitu penyimpangan prosedur. Yang kedua, tindakan tidak adil dan pejabat tertentu. Tiga, melalaikan kewajiban. Empat, kualitas layanan publik yang kurang. Kemudian tidak bersih atau tidak bebas korupsi, adanya kolusi dan nepotisme. Kemudian belum sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan publik. Kemudian instansi pemerintah dengan programnya tidak beroperasi secara efisien dan efektif. Yang kedelapan, merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Yang kesembilan, ketiadaan good governance. Yang kesepuluh, terjadinya tingkat korupsi yang tinggi. Dan ke-11, ketertinggalan di bidang ekonomi. Kami ambil analisis ini dari kasus yang dibagikan dari Bu Retno ini, kami pelajari, itu ada analisis kasusnya. Kemudian beberapa pertanyaan yang kami akan jawab, diantaranya
nomor 1 sampai nomor 4, dan kami bagi tugas untuk nomor 1 dan nomor 2 kami silakan ke Bapak Muhammad Diyaul Haq lagi untuk mempresentasikan dan menjawab pertanyaan kasus nomor 1 dan 2. Dipersilakan. Ya, pertanyaan nomor 1 di sini sudah jelas soalnya bagaimana operasionalisasi akuntabilitas dalam sistem administrasi negara. Yang pertama, mungkin operasional akuntabilitas dalam sistem administrasi pemerintah yaitu dengan menggunakan alat akuntabilitas yang diantaranya yang pertama, perencanaan yang strategis berupa pembangunan jangka panjang dari nasional sampai ke daerah. Yang kedua, kontrak kinerja. Kontrak kinerja di sini merupakan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2009. Dan yang ketiga adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disingkat menjadi LAKIP, berisi perencanaan dan perjanjian atau perjanjian kerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan. Ini untuk nomor 1. Untuk yang nomor 2, faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung implementasi akuntabilitas? Kemarin sudah kita bahas, mungkin sudah jelas. Yang pertama yang dapat mendukung implementasi akuntabilitas yaitu yang pertama adalah kepemimpinan. Yang kedua transparansi. Yang ketiga integritas. Yang keempat tanggung jawab. Yang kelima keadilan. Yang keenam kepercayaan. Dan yang ketujuh keseimbangan. 8 kejelasan. Serta yang terakhir adalah konsisten menjalin stabilitas. Ya, untuk nomor 3 dan nomor 4 kami serahkan lagi ke Pak Zainul. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yang nomor 3 adalah faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat implementasi akuntabilitas. Kami merangkum ada 5. Yang pertama, berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, melakukan penipuan atau korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan. Yang ketiga, adanya konflik kepentingan. Yang keempat, menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik, artinya mengikuti politik praktis. Kemudian yang kelima, menyalahgunakan informasi internet negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan pribadi. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 4 tentang kasus akuntabilitas ini, yaitu bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat atau publik dalam memantau kinerja instansi pemerintah. Kami rangkum juga ada 5. Yang pertama, sebagai masyarakat atau publik dapat menyuarakan partisipasinya dalam memantau kinerja instansi pemerintah, yaitu menyuarakan aspirasi mereka melalui lembaga perwakilan rakyat, karena kita punya namanya lembaga DPR, lembaga legislatif, dan lembaga-lembaga lainnya. Yang kedua, menggunakan perangkat elektronik seperti handphone, melalui medsos, aplikasi pelayanan publik, dan sebagainya, karena sekarang zamannya sudah internet. Yang ketiga, memantau informasi laporan keuangan atau kelompok atau institusi melalui internet yang dapat diakses secara terbuka. Ada beberapa sebagian mungkin kantor instansi pemerintah yang menge-share laporan keuangannya dan bisa dipantau oleh masyarakat publik. Seandainya ada keganjilan atau apa, kita bisa melaporkannya. Yang keempat, memberikan saran dan kritik kepada kinerja instansi pemerintah pada layanan publik sebagai evaluasi perbaikan menjadi lebih baik, bisa melalui medsos, melalui aplikasinya, melalui websitenya, ataupun juga melalui kotak saran seperti yang berada di puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Yang kelima, melakukan aksi demo yang sesuai hukum dan aturan yang berlaku, tidak anarkis dan dapat dipertanggungjawabkan, karena demo ini juga dilindungi oleh undang-undang dalam demokrasi Indonesia ini. Terima kasih Bu. Itu adalah presentasi dari kelompok 1 tentang isu-isu atau kasus akuntabilitas. Terima kasih. Kasus yang kedua, nasionalisme. Kelompok 2. Ya, nasionalisme. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aneka kasus 2, yaitu kasus nasionalisme. Kelompoknya bersama saya Siti Nur Aisyah bersama Ibu Nuri Nurjana. Saya akan menjelaskan permasalahan dari kasus nasionalisme. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah yang mana yang didahulukan antara kepentingan praktis para pegawai atau kepentingan negara. Secara spesifik adalah kepentingan secara ekonomi atau kepentingan nasional. Itu ada seseorang yang bernama Bakti yang disuruh memilih antara kepentingan pegawainya atau kepentingan nasional dalam dalam pemilihan bank. Untuk pertanyaan pertama saya serahkan kepada Bu Nuri. Silakan Bu Nuri. Mbak Ita, screen itu. Oh iya. Ya. Bagaimana bisa share screen-nya? Bu Mbak masih. Waduh. Sudah kelihatan ya? Ya Bu, sudah Bu. Ya, ayo Bu Nuri, silakan yang pertanyaan pertama. Belum masih Bu? Sudah, itu sudah. Digeser Bu ke bawah Bu, Aisyah. Sudah, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari hasil diskusi secara ringkas kejadian. Secara ringkas saya akan menjelaskan tentang adalah seorang sebab kesejahteraan pegawai di sebuah instansi pemerintah pusat. Dia harus menentukan mana yang terbaik untuk pegawai di kantornya dan untuk negaranya. Bakti memikirkan bank mana yang akan direkomendasikan dan disampaikan kepada atasannya untuk menjadi mitra kerjasama pembiayaan rumah bagi para pegawai di kantornya. Yang diberikan biasa di fasilitas yang diberikan biasa-biasa saja. Nah, di bank A itu fasilitasnya biasa-biasa saja. Jadi kemudian Bakti itu mendengarkan pendapat Pak Andi. Pak Andi itu berpendapat bahwa di bank B itu pelayanannya baik dan semuanya pada dasarnya itu bank itu pelayanannya sama saja. Nah, dan pendapat ketiga adalah pendapat Pak Wawan bahwa Bank C memberikan penawaran dan fasilitas yang menarik. Dan setelah itu atasan Bakti pun juga memberikan rekomendasi untuk Bank D. Kalau di Bank D itu akan ada banyak kemudahan karena atasannya kenal dengan salah satu marketing Bank D. Sedangkan Bakti sendiri pernah mengambil KPR di Bank E dan dia mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang menarik juga. Karena banyaknya pendapat, akhirnya Bakti mencari tahu profil company setiap bank sehingga memperoleh informasi bahwa kelima bank tersebut ada saham yang milik pemerintah Indonesia, pemerintah asing, ada yang milik swasta asing,
ada yang swasta nasional, dan ada yang masyarakat umum. Dari informasi yang diperoleh, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan sekaligus membuat Bakti galau. Sebagai PNS, Bakti harus menentukan mana yang terbaik untuk pegawai di kantornya dan untuk negaranya hadapi oleh Bakti. Yang kedua yaitu apa faktor-faktor yang berpengaruh sehingga terjadi kegalauan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertanyaan nomor 2. Apa faktor-faktor yang berpengaruh sehingga terjadi kegalauan pada diri Bakti? Faktor yang pertama Digeser. yaitu faktor yang pertama yaitu adanya pendapat dari rekan-rekan kerja yang tadi seperti Bu Vera, Pak Andi, dan atasannya. Faktor yang kedua adanya informasi profil company dari kelima bank yang akan diseleksi untuk menjadi mitra kerjasamanya. Sedangkan yang ketiga itu adalah posisi Bakti sebagai seorang PNS yang baru diangkat sebagai Kasubag Kesejahteraan Pegawai yang harus memiliki prinsip nasionalisme. Jadi itu adalah faktor yang bikin Bakti galau. Terus untuk pertanyaan ketiga, informasi yang tersedia untuk menyelesaikan masalah Bakti itu akan dibacakan oleh Bu Nuri. Silakan. Baik, untuk yang nomor 3, jawaban yang nomor pertanyaan yang nomor 3, apa saja informasi yang dapat profil company di bank-bank yang akan jadi rekomendasi di kantor Bakti. Yang pertama, Bank A. Bank A itu merupakan anak perusahaan BUMN Indonesia yang memiliki saham 65% dan sisanya 35% saham dimiliki perusahaan swasta asing. Yang kedua, Bank B. Kepemilikan sahamnya itu terbesar oleh negara asing 65%, masyarakat umum 20,1%, serta BUMN Indonesia cuma 14,9%. Yang C, Bank C, saat ini mayoritas saham dipegang oleh holding antara beberapa perusahaan asing 60% dan beberapa perusahaan swasta nasional 40%. Bank D, sahamnya oleh perusahaan swasta nasional itu 60% dan 30% dimiliki oleh pemerintah melalui BUMN Indonesia dan selebihnya 10% milik masyarakat umum. Bank E dengan pemilik saham BUMN negara asing sebesar 80,1%, perusahaan swasta asing 14,9%, dan sisanya 5% perusahaan nasional Indonesia. Jadi informasi tersebut bisa membantu menyelesaikan masalah Bakti dengan melihat profil pemegang saham yang ada di bank tersebut. Bu Aisyah. Baik, masuk Bu Ya, Aisyah. untuk pertanyaan keempat, apa saja informasi tambahan yang dikumpulkan peserta untuk menyelesaikan kasusnya? Informasi tambahan yaitu yang pertama, Bakti sebagai seorang PNS harus memegang prinsip nasionalisme yang dilandasi Pancasila, senantiasa menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, dengan menunjukkan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kalau menurut kita, kalau bicara nasionalisme, kita akan memilih Bank D karena 30% sahamnya milik pemerintah Indonesia, 60% saham milik swasta nasional yang juga akan menguntungkan negara Indonesia karena sahamnya itu milik warga Indonesia. Sedangkan 10%-nya punya masyarakat umum yang keuntungannya
bisa diduga memiliki kemudahan yang dia itu tadi seperti usulan dari atasannya. Di Bank D itu atasannya mengenal salah satu marketing. Jadi insya Allah Bakti akan memilih Bank D karena lebih mudah. Terima kasih. Itu adalah, mungkin Bu Nuri bisa menambahkan. Saya tambahkan, bukan hanya kemudahan, ini kan mementingkan nasionalisme. Ini kan kasus nasionalisme. Meskipun pemerintah itu cuma sahamnya 30%, tetapi yang memegang semua itu adalah orang Indonesia. Jadi otomatis itu adalah seperti produk dalam negeri. Kita kan wajib memakai produk dalam negeri. Itu yang penting. Terima kasih. Pak Imam Ramdhani sama Pak Haryudi, dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba tentang kasus yang berkaitan dengan etika publik. Sebelumnya saya ingin mengatakan dulu bahwa kelompok saya ini terdiri dari 2 orang. Yang pertama itu saya sendiri, yang kedua itu Pak Haryudi. Kasus yang berkaitan dengan etika publik di sini itu saya akan membahas tentang seorang aktivis yang bernama Munir dan juga Baharudin Lopa. 2 orang ini terkenal dengan sikapnya yang tegas, berani menjalankan tugasnya dengan baik, dan selalu berpegang teguh pada prinsipnya, Bu. Untuk contoh kasusnya, sudah saya rangkum beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama itu, kapankah aktivis yang bernama Munir Said Talib, seorang pejuang hak asasi manusia, terbunuh dan penyebabnya mati di pesawat? Yang kedua, bagaimana tindak lanjut kasus pembunuhan seorang aktivis yang bernama Munir Said? Yang ketiga itu, kapan peristiwa kematian Jaksa Agung Baharudin Lopa terjadi dan apa penyebabnya? Yang keempat itu, bagaimana tindak lanjut atas kematian Baharudin Lopa yang nilai ada kejanggalan oleh sebagian kalangan masyarakat? 2 orang ini sebenarnya diduga terbunuh karena mungkin kinerja mereka dianggap mengancam kebiasaan buruk dan jabatan yang mereka emban oleh para pejabat di negara ini, mafia-mafia seperti itu. Kalau saya bahas sedikit, Baharudin Lopa ini, beliau ini adalah seorang jaksa agung yang pada masanya itu berani, tegas, dan tidak pernah pandang bulu dalam memberantas praktik korupsi yang terjadi di negara ini. Hingga akhirnya beliau itu meninggal pada tanggal 3 Juli pulang dari Tanah Suci pada usia 66 tahun. Mungkin untuk selanjutnya saya kasih kesempatan dulu kepada Pak Haryudi untuk juga ikut menjelaskan mengenai kasus dari 2 orang ini. Saya persilakan kepada Mas Yudi. Pak Haryudi. Iya. Terima kasih. Tolong Mas Imam ditampilkan lagi yang tadi. Mungkin tetap Pak Imam tetap tampilannya tampilkan tadi. sampai yang mengoperasikannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya kepada Bu Retno dan teman-teman sekalian. Jadi di sini kebetulan saya akan membahas tentang masalah kode etik yang dilakukan oleh para aparatur negara yang sehingga menewaskan salah satu aktivis kita, yaitu aktivis yang benar-benar memperjuangkan bangsa ini, terutama dalam hak asasi manusia, yaitu adalah yang bernama seorang Munir. Ya. Nama aslinya adalah Munir Said Talib. Jadi di mana Munir ini meninggalkan terbunuh, yaitu karena dianggap adalah merupakan salah satu musuh negara menurut paham-paham mereka. Kemudian kasus yang pertama yaitu adalah
kapan sih aktivis yang bernama Munir Said Sadis ini, seorang pejuang hak asasi manusia, terbunuh, dan penyebabnya Munir mati di pesawat. Jadi sebenarnya ada dua pembahasan kapan terbunuhnya, kemudian apa kira-kira penyebabnya. Ini adalah sebuah kasus yang terjadi ketika Munir mengadakan penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam, yaitu ibu kota Belanda. Jadi tepatnya Munir Said terbunuh pada saat melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam, dan perjalanan ini ditempuh selama 12 jam. Namun 2 jam sebelum mendarat di bandara yang ada di Amsterdam itu, tepatnya pada tanggal 7 September 2004 pukul 8:10 di Amsterdam. Tolong agak ke bawah ya, agak ke bawah. Oh, sudah Amsterdam, di bandara Schiphol Amsterdam. Jadi nama bandara yang ada pada di Amsterdam itu namanya adalah Schiphol Amsterdam. Dan saat diperiksa Munir telah meninggal dunia. Jadi Munir meninggal dunia ini adalah kasusnya ketika dia melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam. Sebelum mendarat di bandara ini adalah sekitar 2 jam sebelum mendarat. Dengan pernyataan institusi forensik Belanda, jadi dia mengadakan sebuah tim yang namanya institusi forensik ini adalah meneliti tentang apa sih yang terjadi kepada Munir sampai Munir ini bisa terbunuh secara tiba-tiba. Kemudian pada tanggal 12 November 2014 dikeluarkanlah kabar bahwasanya menemukan jejak senyawa arsenikum ya, setelah diotopsi, dan hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Jadi artinya Munir kasusnya ini adalah sebuah keracunan, diracun oleh salah satu pihak yang berada di pesawat itu ketika dia melakukan perjalanan menuju Amsterdam. Dan polisi Amsterdam sudah membentuk sebuah tim yang namanya Institut Forensik Belanda. Jadi kemudian dia mengabarkan ke Indonesia bahwa Munir sudah meninggal dengan seperti ini, dengan cara yang seperti ini. Itu kemudian membenarkanlah seorang polisi Indonesia. Itu adalah kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua yang terjadi di Munir, kemudian ini adalah kelanjutan dari kasus yang sebelumnya. Kasus yang kedua yaitu adalah bagaimana tindak lanjut kasus pembunuhan seorang aktivis yang bernama Munir Said. Kemudian ada tindak lanjutlah dari seorang pemerintah, dari tindak lanjut dari badan hukum pada tanggal 20 Desember 2005 Polikarpus Budi Hari Jodo ini dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan Polikarpus adalah seorang pilot Garuda yang sedang cuti. Hakim ini yang menyatakan seperti itu, menaruh arsenik dalam makanannya karena dia ingin mendiamkan kritik pemerintah ini. Jadi bagaimana Polikarpus ini adalah setelah ditindaklanjuti, maksudnya ternyata aktivis ini adalah salah satu yang dianggap meracuni makanan, ini menaruh sebuah racun di makanannya, kemudian terkenalah seorang aktivis Munir. Seperti itu. Tujuannya adalah untuk mendiamkan orasi-orasi yang disampaikan oleh Munir, karena dianggap menurut orang-orang yang berkepentingan kepentingan pribadi yang tidak memiliki etika publik ini, dia adalah mencoba untuk bagaimana Munir itu diam, artinya terbunuh, tidak ada kata-kata lagi. Ini. Kemudian pada tanggal 31 Juni 2008, Majen Mudi Purwomenjono ini ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan Munir. Jadi berubah lagi ya. Kemudian adalah otak pembunuhannya itu adalah Majen Mudi ini ya. Munir. Beragam bukti kuat mengarah kepada beliau, namun pada tanggal 31 Desember 2008 Mudi ini divonis bebas. Ini sangat kontroversial dan kasus ini ditinjau masih belum memunculkan titik terang sampai sekarang. Ya. Jadi intinya kasus yang dialami oleh Munir ini adalah merupakan kasus yang sebenarnya ada hubungannya dengan etika publik. Jadi pejabat negara atau orang yang melakukan ini adalah orang yang tidak memiliki yang namanya etika publik. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Biasanya ciri-ciri seorang seperti ini adalah orang yang tidak jujur, orang yang suka rakus, kemudian hal-hal yang melanggar kode etik yang ada di negara ini. Hak asasi manusia ini adalah seorang aktivis ini, maka dianggap melawan negara ini, maka dihentikanlah orasi-orasi dengan cara membunuhnya.
mungkin ini adalah sebuah kasus yang terjadi sampai sekarang pun masih belum menemukan identitasnya. Gitu. Terima kasih. Oke, saya menambahkan sedikit. Ya, saya lanjutkan kepada Pak Ibu. Kayaknya mungkin akan membahas kasus. Oke, ya, sebenarnya kasus untuk kematian Jaksa Agung Barudin ini sebenarnya hampir mirip dengan kejadian yang Munir tadi. Karena kenapa? Karena menurut keluarga dan teman kerabat dari Jaksa Agung ini, beliau ini tidak pernah mempunyai riwayat sakit berat. Tapi entah kenapa tahu-tahu beliau sudah meninggal semenjak dari kepulangannya rombongan ini ya, bersama keluarga dari Arab Saudi akibat gangguan jantung. Nah, isu yang berkembang di masyarakat sebenarnya Bapak Baharudin ini ada kemungkinan dilakukan skenario pembunuhan, artinya tidak mati murni. Namun sayang sekali pihak keluarga pada saat itu menolak untuk dilakukan otopsi pada jenazahnya beliau, sehingga kasus ini berlalu begitu saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Sidik mungkin mau menambahkan lagi atau ditutup? Ya, terima kasih atas ini. Jadi sebenarnya adalah tujuan Munir ini adalah baik. Bagaimana negara ini adalah menjadi negara yang jujur sesuai dengan indikator yang ada di dalam etika publik ini, yaitu adalah tanggap, tepat, akurat, berdaya guna, dan sempurna. Jadi inilah yang sebenarnya yang diinginkan oleh Munir. Jadi misalnya ada sebuah bantuan yang misalnya rakyat, bagaimana ini tetap guna, itu yang diinginkan sebenarnya. Tapi bagi orang-orang yang melanggar etika publik ini, maka Munir dianggap musuhnya, sehingga Munir terbunuhlah seperti itu. Jadi inilah kasus mengapa Munir terbunuh, kemudian siapa pelakunya itu sampai sekarang masih simpang. Jadi pelaku otak utamanya itu masih simpang. Mungkin hanya itu. Sebagai ASN, sebenarnya kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Bapak Baharudin sama aktivis Munir itu. Kita harus benar-benar berpegang teguh pada pekerjaan kita, meskipun ada risiko di belakangnya mungkin seperti itu. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan saya teruskan. Ini adalah inovasi pelayanan samsat keliling yang ini diperlakukan oleh pemerintah kota itu pada hal ini kalau menurut saya adalah sesuatu yang sangat ide yang bagus. Itu apa namanya? Ini adalah mendapat yang bagus.
dan memang perlu daerah digital tersebut ini menggunakan apa? Bumi. Nah, hal ini kalau tidak dilaksanakan dengan baik, tidak tidak dievaluasi dengan baik, menjadi sebuah kecewaan seperti yang terjadi di untuk selanjutnya, ini saya serahkan kepada Bapak Triadi untuk menjawab hal yang detail dan hal yang detail. Silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umam atas pemaparannya untuk kasus di komitmen mutu, yaitu pelayanan samsat keliling di Kota Palu, Sumatera Barat. Untuk pertanyaan yang C ini, yaitu adalah memberikan saran rekomendasi kepada petugas tentang tindakan yang diperlukan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apa yang perlu dilakukan oleh pegawai dari samsat keliling itu adanya pengkajian ulang. Perlu pengkajian ulang terhadap peraturan tentang aturan tentang SOP pelayanan SIM keliling tersebut untuk menyederhanakan prosedur pelayanan. Mungkin dari prosedur pelayanannya terlalu ribet sehingga wakil bupati Palu tersebut merasa kurang memuaskan dari pelayanan tersebut. Jadi harus ada pengkajian ulang terhadap peraturan yang mengatur tentang SOP tersebut. Yang kedua, perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial atau media cetak. Ini sangat perlu dilakukan, terlebih pada masyarakat awam yang belum mengetahui tentang pelayanan samsat keliling. Jadi perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial atau media cetak tentang prosedur pelayanan SIM keliling dan persyaratan yang harus dibawa. Masyarakat sekarang sangat antusias terhadap pelayanan SIM keliling ini. Dari pegawai SIM keliling bisa melaksanakan sosialisasi di media sosial atau media cetak. Yang ketiga, perlu musyawarahkan dan koordinasi lagi terhadap pelaksanaan program tersebut atau diulang seperti pada jawaban nomor 1. Jadi melakukan pengkajian ulang apa sih yang kurang dari pelayanan tersebut agar lebih maksimal. Itu merupakan saran dan rekomendasi tentang pelayanan. Yang D, mengevaluasi tindakan wakil bupati, apakah tindakan tersebut sudah tepat atau belum. Jadi menurut pendapat saya tindakan wakil bupati tersebut kurang tepat. Karena apa? Karena tidak adanya pemberitahuan atau evaluasi kepada pegawai samsat keliling tentang prosedur atau teknis pelayanan yang kurang memuaskan. Di sini dalam kasus ini ternyata wakil bupati tersebut tiba-tiba meninggalkan tempat tanpa adanya evaluasi, tanpa adanya pemberitahuan kepada pegawai apa sih yang kurang dalam pelayanan tersebut. Dia hanya mengatakan tidak beres ini. Apa sih yang tidak beres itu? Jadi tidak menimbulkan tanda tanya terhadap para pegawai, baik kepala samsat dan kepala Kapolres yang ada di sana. Apa sih yang tidak memuaskan dari pelayanan tersebut sehingga tidak ada tindak lanjut terhadap pelayanan samsat keliling tersebut. Mungkin seperti itu pemaparan saya. Terima kasih. Ada dua ini, yang pertama Pak Pandu sama Pak Arif. Sama-sama menjabat seorang PNS yang rajin dan ulat.
sehingga keduanya karena kerajinannya dan ekonominya, keduanya ini dia diberi amanah untuk menjadi pejabat di kantornya. Namun dalam kesehariannya pada saat bekerja ini, yang Pak Pandu ini adalah seorang PNS yang tergoda oleh keduniaan sehingga menyebabkan tergoda oleh keduniaan sehingga dia banyak menghasilkan harta yang berlimpah, yakni rumah besar, kemudian mobil dan lain-lain. Sedangkan Pak Arif ini dia bekerja selalu jujur dan taat dan patuh terhadap peraturan yang ada. Cuman yang membedakan adalah kondisi ketika keduanya ini adalah sudah pensiun. Iya. Di mana Pak Pandu ini karena beliau ini adalah orangnya sudah kaya, maka kemudian Pak Pandu ini mencoba untuk membuka usaha. Namun tampaknya kurang berhasil, sehingga jadi rugi dan bangkrut. Bahkan anak-anaknya ini kuliahnya kurang lancar. Ini mungkin karena kurang berkahnya itu. Sedangkan Pak Arif, walaupun dia tidak punya mobil, kemudian karena mobilnya sudah dikembalikan, tetapi karena kejujurannya, dia kemudian diminta bantuannya untuk menyeleksi calon-calon PNS oleh teman-temannya. Selain itu juga anak-anaknya yang dibesarkan dalam suasana kesulitan, ternyata diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salah satu anaknya ini dapat kuliah di luar negeri. Jadi ini adalah merupakan sebuah kebanggaan bagi Pak Arif. Nah, dari kasus dua pejabat beda nasib ini dapat dianalisis. Yang pertama adalah penilaian kami terhadap dua pejabat ini. Mungkin disilakan. Yang pertama Pak Pandu adalah seseorang yang tidak memiliki nilai-nilai dasar anti korupsi. Dia berperilaku kurang jujur dan sering menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan sendiri. Walaupun sikap tersebut dapat memperkaya dirinya, seharusnya seorang ASN tidak bersikap demikian. Jadi perlu adanya kesadaran dan tanggung jawab terhadap apa yang mau diperbuat. Sementara Pak Arif ini adalah seseorang yang memiliki nilai-nilai dasar anti korupsi. Dia berani menolak tawaran sejumlah uang dari rekannya karena tidak mau memberi makan keluarganya dari hasil yang tidak halal. Maka sikap demikian ini memang harus dimiliki oleh kita sebagai ASN. Mungkin yang kedua dan yang ketiga bisa diteruskan oleh Ibu Wartati. Kita silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua dari analisis kasus ini, apa saja hal-hal yang melatar belakangi terjadinya kedua kondisi tersebut? Latar belakang Pak Pandu bersikap demikian karena adanya sifat sama atau rakus manusia. Sudah diberi jabatan yang bagus tapi disalahgunakan karena ingin terus memperkaya dirinya sendiri. Selain sifat sama yang dimiliki oleh Pak Pandu, yaitu moral
Sementara Pak Arif memiliki akuntabilitas spiritual yang kuat, yaitu kesadaran hidup bahwa hidup harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat, yang dimulai dari niat yang baik, visi dan misi yang baik, usaha terbaik, dan tentunya akan mendapatkan hasil yang baik bagi kelangsungan hidupnya dan keberkahan di dunia. Adapun pertanyaan nomor 3, yaitu menurut saudara siapa di antara kedua pejabat tersebut yang lebih baik? Berikan alasan untuk mendukung kesimpulan saudara. Menurut saya yang jelas antara Pak Pandu dan Pak Arif, yang lebih baik adalah Pak Arif, karena Pak Arif sudah menerapkan sikap anti korupsi dalam kehidupannya sekaligus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diamanahkan. Selanjutnya nomor 4 saya serahkan kepada Pak Fauzi. Terima kasih. Yang keempat adalah di sini ada sebuah pertanyaan. Apabila kami menemui teman-teman kami menjadi pejabat sebagaimana digambarkan dalam kuis di atas, apa saran kami masing-masing untuk Pak Pandu dan juga Pak Arif? Saran kami kepada Pak Pandu adalah memberikan masukan bahwa perbuatan Pak Pandu tersebut salah dan dapat menyebabkan kerugian negara dan tidak berkahan dalam rezeki yang didapat. Sedangkan untuk Pak Arif adalah memberikan dukungan terhadap sikap yang dimiliki Pak Arif. Jadi ini adalah merupakan pelajaran berharga bagi kita. Kalau kita sudah diberikan kepercayaan atau amanah, maka harus dijaga betul, karena meskipun pada saat masih menjabat mendapatkan kekayaan yang melimpah, tetapi kekayaan tersebut tidak akan memberikan keberkahan pada dirinya dan keluarganya. Bahkan amanah yang dikhianatkan ini akan menjadi musibah pada dirinya dan keluarganya. Jadi ketika mendapatkan sebuah kepercayaan, jangan sampai berkhianat supaya kehidupannya berkah. Mungkin hal ini, Bu. Mungkin ada tambahan dari Bu Horna. Ya, kita sebagai ASN ya yang saat ini dalam kondisi masih bekerja belum pensiun, kita harus menerapkan sikap-sikap anti korupsi dalam melaksanakan tugas kita ini sebagai ASN, yaitu antara lain jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Semangat. Terima kasih. Iya. Sip, dimatikan screen-nya. Oh ya. Iya. Iya, jadi demikian tadi sudah kita ikuti bersama ya presentasi dari kelompok 1 sampai 5. Oh iya. Kelompok 1 sampai 5 dan semuanya mempresentasikan dengan bagus, luar biasa, ulasan-ulasan yang bagus-bagus. Ya, kita berikan aplausnya untuk semuanya. Bagus-bagus ya. Terima kasih, Bu. Jadi ulasan-ulasannya ada nilai lebihnya dari kelompok yang lain begitu ya. Luar biasa. Ya, Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.